Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, mengapa ajaran tasawuf dianggap sesat oleh sebagian umat Islam? Padahal isi ajaran tasawuf adalah mempelajari pembersihan jiwa dan akhlak. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa beberapa jaringan praktisi tasawuf di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terjerumus ke dalam praktik-praktik yang sesat, praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Tentunya ajaran yang dia terima tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Di antara tudingan sesat bagi praktisi tasawuf adalah menafsirkan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Kemudian, tasawuf juga dianggap mengingkari kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam. Juga dianggap merendahkan dan melecehkan para nabi dan rasul, baik Rasulullah SAW sampai Nabi Adam alaihissalam. Bahkan ada aliran tasawuf yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah. Nah, selain dianggap sesat, tasawuf juga dianggap sebagai biang kerok, kemunduran bagi peradaban Islam atau peradaban sosial secara umum. Ini dibuktikan dengan ajaran-ajaran tasawuf yang dinilai membawa kemunduran. Di antaranya adalah yang pertama, ajaran tasawuf penuh dengan faham fatalisme, yaitu kepasrahan yang tidak dilandasi dengan usaha dan ikhtiar. Kemudian yang kedua, tasawuf dianggap menyebabkan pengamalnya bersikap eksklusif dan meninggalkan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga, jika belajar tasawuf terlalu dalam, akan menyebabkan munculnya sikap pasrah, acuh tak acuh, dan pasif terhadap kehidupan duniawi. Nah, dari beberapa alasan tersebut, maka tasawuf dianggap membawa kemunduran bagi peradaban. Saudaraku sekalian, pertama yang akan kita bahas adalah status tasawuf yang dianggap sesat. Benarkah tasawuf itu sesat dan menyimpang dari ajaran Islam? Jadi perlu diketahui bahwa tasawuf adalah cabang dalam agama Islam yang menekankan pada pengalaman spiritual dan pencapaian kebenaran batiniah melalui praktik-praktik tertentu atau melalui torekoh tertentu. Misalnya berzikir, kemudian bermeditasi, dan berkontemplasi atau melakukan perenungan. Memang benar, tidak bisa kita pungkiri bahwa jaringan sufi di seluruh dunia termasuk Indonesia, banyak yang terjerumus dalam kesesatan dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan ini memang ada faktanya. Siapapun bisa membuktikannya. Misalnya, mereka menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar. Dan ini memang ada buktinya. Kemudian, mereka lebih cenderung mengadopsi ajaran yang bertentangan dengan nas-nas atau teks-teks dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga banyak buktinya. Banyak jaringan-jaringan yang bisa kita temukan di lingkungan kita, yang modelnya seperti ini. Para pengikut tasawuf yang dianggap sesat ini mengklaim memiliki pemahaman yang eksklusif, yang bersumber dari wisi atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggantikan ajaran Islam yang sudah ada. Ketika penganut tasawuf ini menganggap telah mendapatkan wisi atau wangsit atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa mereduksi ajaran dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mengapa ini terjadi? Ini semua disebabkan dengan kurangnya pengetahuan tentang tasawuf dan ajaran Islam yang benar. Dengan begitu, mereka mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyimpang.
Dan banyak praktik-praktik tasawuf yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran lokal yang sudah eksis sejak sebelum kedatangan Islam di seluruh dunia, khususnya di Asia Tenggara dan wabil khusus di Indonesia. Misalnya, banyak aliran tasawuf yang tercampur dengan paham animisme atau dinamisme. Ini bisa kita jumpai masyarakat kita pada saat berziarah ke kuburan wali tertentu misalkan. Mereka langsung memanggil nama ruh daripada Syahibul Makbaroh, yaitu siapa yang dimakamkan di tempat itu. Misalkan Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel, saya minta tolong, berikanlah aku rezeki. Nah, faham seperti ini adalah faham animisme yang percaya dengan kekuatan ruh-ruh leluhur. Tapi banyak masyarakat sebagai pengikut tasawuf tidak sadar dengan kesalahan-kesalahan ini. Tidak sadar bahwa pemahaman tasawuf yang dia ikuti tercampur dengan faham animisme dan dinamisme. Dan dari situlah lahir sebuah faham sinkretisme, yaitu sebuah faham campuran antara ajaran satu dengan ajaran yang lain. Dari faham campuran inilah melahirkan praktik-praktik tasawuf yang aneh dan menyimpang. Namun, bukan berarti semua praktik tasawuf, khususnya di Indonesia, selalu menyimpang. Tidak semua tasawuf itu menyimpang. Karena tasawuf sendiri memiliki sejarah perjalanan yang sangat panjang, teman-teman. Perlu diketahui bahwa tasawuf muncul sekitar 1 abad setelah lahirnya agama Islam, tepatnya setelah wafatnya Rasulullah SAW dan setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin. Pada awalnya, tasawuf muncul karena adanya golongan umat Islam yang tidak puas dengan perkembangan Islam yang formal dan sangat rasionalis, sehingga memunculkan ajaran yang kaku dan doktrinal. Tata cara beragama menjadi ribet, dan antara satu dengan yang lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, saling menyudutkan. Siapapun yang ada di luar golongannya pasti dianggap salah, pasti dianggap sesat. Akhirnya, banyak masyarakat hanya disibukkan dengan rutinitas ritual peribadatan semata, tanpa mengalami kedekatan kepada Tuhan sama sekali. Mereka hanya disibukkan dengan pendalaman syariat-syariat semata, dan mengabaikan sisi batin atau ruhani seseorang. Dan akhirnya, sistem beragama seperti ini sering dimanfaatkan oleh politikus atau penguasa untuk mencapai tujuan mereka. Model beragama secara formal ini mudah dimanfaatkan oleh penguasa-penguasa tertentu. Misalkan gerakan politik, kemudian diatasnamakan Islam, diatasnamakan agama. Karena beragama hanya secara formal. Dari situlah agama menjadi kering dan dangkal. Dan ini terjadi di abad pertengahan, yang waktu itu dianggap sebagai abad kegelapan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa abad pertengahan adalah abad di mana dua agama, yaitu Islam dan Kristen, terjadi peperangan yang berkepanjangan, bahkan lebih dari 5 abad. Akhirnya muncullah golongan penganut mistik yang lebih menekankan sisi rasa ruhani dan penghayatan agama. Golongan ini memilih untuk tidak terlibat dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan dan politik. Gerakan tasawuf ini pada awalnya dipelopori oleh Ibrahim bin Adham dan Robi'ah al-Adawiyah. Mereka memperkenalkan rasa cinta dan penyatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam praktik sehari-hari, para praktisi tasawuf lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjauhi urusan-urusan duniawi, seperti menjauhi harta, menjauhi politik, menjauhi tahta, dan apapun yang merupakan simbol-simbol kemewahan duniawi. Mereka membangun rasa cinta, ikhlas, dan tawakal, supaya mampu mewujudkan kemanunggalan atau penyatuan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menginginkan masyarakat hidup bukan hanya formal, tapi memiliki value, memiliki nilai-nilai tertentu yang ada dalam diri manusia masing-masing. Mereka tidak lagi mengharap surga atau bahkan takut dengan neraka.
Untuk mencapai level ma'rifat, para sufi atau praktisi spiritual ini melakukan tapa brata yang sangat berat dan lama, bahkan bisa menghabiskan waktu selama bertahun-tahun. Nah, pada perkembangannya, khususnya pada abad ke-13 Masehi, tasawuf semakin digandrungi oleh masyarakat. Dan pada saat inilah muncul beragam tarekat yang sangat banyak dan dipimpin oleh seorang mursyid atau seorang pembimbing. Masing-masing memiliki cara zikir dan wirid sendiri-sendiri. Antara satu dengan yang lain mengalami perbedaan. Akhirnya, penganut tasawuf menjadi terpecah-pecah ke dalam berbagai kelompok tarekat atau ke berbagai sekte. Nah, semakin ke sini, gerakan tasawuf justru menjadi ajang pengkultusan guru spiritual dan ajang bisnis. Para guru spiritual atau mursyid ini berlomba-lomba untuk memperbanyak murid, supaya untuk meningkatkan prestis atau status mereka. Banyak para murid yang fanatik buta terhadap tarekat tertentu dan guru tertentu, sehingga tidak jarang mereka meremehkan tarekat yang lain atau mursyid yang lain. Dari sinilah gerakan tasawuf mulai mengalami kemerosotan, teman-teman. Bahkan di Timur Tengah sendiri, yang merupakan sumber daripada tasawuf ini, membuahkan kemunduran dan kejumudan, yaitu kebekuan dalam berpikir, keilmuan tidak berkembang, dan bahkan banyak yang terjebak dalam tahayul dan halusinasi. Misalnya pada abad ke-13 Masehi, ada tarekat Badawiyah yang didirikan oleh Asy-Syaikh Badawi yang mencampurkan ajaran tasawuf dengan tradisi Mesir kuno zaman jahiliyah, seperti praktik-praktik sihir. Sehingga ketika kita telisik lebih dalam, kegiatan tasawuf ini atau kegiatan tarekat ini tidak menekankan pada olah ruhani atau memperbaiki akhlak, tapi lebih ke praktik mistik ala tukang sihir. Padahal simbolnya adalah simbol agama, simbol tasawuf agama Islam. Nah, setelah tarekat masuk ke Nusantara, ternyata juga menumbuhkan perpecahan-perpecahan berikutnya. Banyak aliran tarekat di Indonesia berkembang pesat. Begitu juga ajaran tasawuf lokal, misalkan kejawen, kapitayan. Masing-masing paham ini juga mengalami sekte-sekte atau firqah-firqah tertentu. Dan juga terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Sehingga citra buruk bagi tasawuf semakin bertambah. Ketika ada seseorang bersinggungan dengan tasawuf, pasti dianggap sesat. Karena banyak yang menduga praktiknya tidak jauh dari apa yang sudah terjadi. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa tasawuf bukanlah ajaran yang sesat, selama berjalan pada real atau jalur yang tepat, yaitu berlandaskan pada dasar-dasar yang kuat, baik dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tasawuf adalah aspek penghayatan batiniah dan syariah. Sedangkan syariah sendiri merupakan panduan lahir dari tasawuf. Sehingga tasawuf harus dijalankan sesuai dengan pengamalan syariat. Dan perlu diketahui bahwa sufisme bukanlah sebuah sekte yang berbeda. Akan tetapi sebuah metode pendekatan atau suatu cara untuk memahami agama. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban atau larangan dalam menempuh tasawuf. Semua dikembalikan pada pilihan masing-masing individu. Silahkan memilih tarekat tertentu atau ajaran tasawuf tertentu, tidak menjadi masalah. Dan jika tidak menganut paham tertentu atau tarekat tertentu, juga tidak masalah. Karena tasawuf hanyalah salah satu metode untuk memahami agama, bukan ajaran pokok daripada Islam. Namun walaupun demikian, ternyata sebenarnya perkembangan tasawuf terinspirasi langsung dari Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, walaupun ajaran tasawuf tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW secara jelas, namun secara praktik, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan embrio
daripada ajaran tasawuf yang dikembangkan setelah 1 abad lahirnya Islam. Ini bisa kita buktikan dengan melihat akhlak dan sikap Rasulullah SAW sejak kecil hingga beliau wafat. Selalu dipenuhi dengan kemuliaan dan budi luhur. Dan ini menjadi contoh teladan bagi para sufi. Sehingga sangat tidak tepat jika tasawuf dianggap sesat. Karena tasawuf dan syariat merupakan aspek penting dalam Islam. Keduanya saling berkaitan dan harus berjalan secara beriringan dan seimbang. Tasawuf adalah penghayatan batiniah, sedangkan syariat adalah panduan lahiriah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah benar tasawuf membawa kemunduran bagi peradaban? Saudaraku sekalian, tasawuf sama sekali tidak membawa kemunduran, melainkan menjadi solusi untuk berbagai persoalan kehidupan, termasuk modernisasi dan globalisasi. Tasawuf bisa membantu umat Islam mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, secara kafah, serta mengembangkan kerukunan dan integrasi sosial. Memang benar, agama yang doktrinal hanya akan menghambat kemajuan peradaban. Begitu juga gerakan spiritual yang terlalu mistis dan ketat juga berpotensi memundurkan peradaban. Nah, agama syariat yang terkesan kaku dan keras ini bersifat rasional. Sedangkan gerakan kebatinan yang mistis ini bersifat rasa. Peradaban manusia bisa berkembang ketika masyarakat bisa melampaui rasional dan rasa, yaitu menyeimbangkan sisi rasionalitas dan sisi perasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seperti ini bisa menjadi masyarakat yang cerdas, penuh kebijaksanaan, dan tercerahkan. Dengan begitu, tasawuf bisa membantu masyarakat dalam mengamalkan teori Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dengan tasawuf, masyarakat bisa mengontrol diri agar tidak terjerumus dan tidak tergerus oleh modernisasi. Mereka lebih mementingkan pembinaan moral yang penuh kelembutan dan kepedulian kepada sesama makhluk. Dan juga dengan tasawuf, masyarakat bisa membangun kerukunan hidup dalam beragama dan berbangsa. Sehingga sangat tidak tepat jika tasawuf dikambing hitamkan, dianggap sebagai kelompok yang menghambat kemajuan peradaban dunia. Karena justru tasawuf memiliki andil besar dalam memajukan peradaban. Jadi seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.